Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, dengan program misteri pengajaran firman Tuhan Yayasan Imamat Rajani dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa. Kami sampaikan Shalom yang terletak di Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Hari ini kita akan mempelajari satu tema dengan judul persembahan syukur, yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23. Kita akan membacanya. Demikian bunyinya: siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan ku perlihatkan kepadanya. Demikian pembacaan ayat pokok kita yang dalam kitab Mazmur ini. Itu ada 23 ayat dari 1 sampai 23 dan menceritakan semua bagaimana orang yang layak untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan, dan ia memuliakan Tuhan adalah pribadi yang hidupnya jujur, yang kemudian juga berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan. Nah, dan akhir daripada ayat ini dari pasal 50 ini, situlah kesimpulan bahwa orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan, dan siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan diperlihatkan Tuhan kepada orang tersebut. Dan kita tahu Mazmur ini itu ditulis oleh salah satu dari 7 penulis Mazmur, yaitu Asaf, yang ditulis di Palestina itu dan di Babylon 1500 tahun sampai 450 tahun sebelum Kristus. Dan kita tahu ada 7 orang penulis Mazmur itu. Yang pertama Mosa, yang kedua Daud, yang terbanyak Daud, kemudian Salomo anaknya Daud, kemudian Asaf, Heman, Etan, dan anak-anak Korah. Dan kita tahu bahwa Asaf itu adalah seorang pemazmur dari Daud, ya, yang luar biasa. Sebab itu banyak mazmur yang ditulis oleh Asaf, dan itu sangat memberkati kita. Dan mari kita akan melihat kata syukur. Kita mulai dengan kata syukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, terima kasih kepada Tuhan karena menerima hal-hal yang baik. Misalnya diluputkan dari bahaya, kemudian kita bisa dapat sesuatu berkat yang luar biasa dari Tuhan, ya, dapat pertolongan dari Tuhan, diberkati Tuhan, kemudian lulus dari ujian, atau kita bisa mendapat berkat rumah baru yang baru, atau kita bisa juga ya mendapat keturunan, dan semua itu disebut dengan syukur. Kemudian arti yang kedua adalah untunglah. Artinya kalau kita diluputkan dari bahaya, maka kita katakan ya syukur, ya, saya tidak mendapat bahaya. Syukurlah saya tidak terlibat di dalam persoalan ini. Syukurlah saya dilakukan oleh Tuhan, ya, yang menjadi menyatakan rasa lega, kemudian senang dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata syukur. Karena hari ini tema kita adalah ya persembahan syukur. Kemudian antonim atau lawan kata dari kata syukur itu ialah ya sungut-sungut atau bersungut-sungut, ya, kemudian keluhan, tidak berterima kasih, kemudian gerutu atau menggerutu, berintihan, omelan, dan kemudian tentu ada kata-kata negatif yang lain, ya, yang tentunya itu lawan daripada bersyukur. Padahal Tuhan selalu, ya, bersyukur itu adalah salah satu cara bagaimana untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mendefinisikan, ya, kata syukur itu adalah merasa puas dengan Tuhan dalam situasi, keadaan, dan kondisi apapun, dan menerima segala sesuatu yang terjadi dengan rela hati, bahwa semuanya adalah providensi Tuhan. Arti providensi Tuhan artinya Tuhan yang mengatur segala sesuatu, Tuhan yang menentukan segala sesuatu, baik yang di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Kalau kita mengalami sesuatu, itu pasti atas izin Tuhan, itu atas perkenanan Tuhan, dan semua pasti diketahui oleh Tuhan. Baik buruk yang kita alami, suka duka yang kita alami, misalnya kita mengalami badai, kita mengalami juga malapetaka, kita mengalami hal-hal yang baik,
bahkan mati hidup pun sekalipun, itu adalah providensi daripada Tuhan. Otoritas kuasa yang tidak bisa dilalukan oleh siapapun juga. Dan kita selalu akan berharap kepada Tuhan supaya selalu ada rasa syukur di dalam hati kita bahwa Tuhan adalah yang menentukan nasib saya untuk bisa mengangkat raja, menurunkan raja. Bahkan Alkitab berkata, Dia yang membuat kaya, Dia yang membuat miskin, Dia menurunkan orang dari nebu, dan Dia mengangkat dan memahkotai dengan kemuliaan. Semua yang terjadi dalam hidup kita, fenomena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa semua itu sepengetahuan Tuhan. Dan bahasa Alkitab berkata itu adalah providensi Tuhan, sehingga kita tidak akan menyalahkan siapapun juga. Dan kita tentunya tahu bahwa sesuatu yang terjadi buat kita pasti ada tujuannya Tuhan. Kadang-kadang untuk menegur kita, kadang-kadang untuk menasihati kita, kadang-kadang menyadarkan kita, kadang-kadang juga supaya membuat kita bisa menghargai, dan supaya kita juga bisa bersyukur, dan juga kita bisa mengandalkan Tuhan, dan kita tidak akan mengandalkan apapun juga. Karena kita tahu semua itu terjadi adalah providensi Tuhan, atau semua adalah otoritas Tuhan yang tidak bisa dibatalkan atau dikalahkan oleh apapun juga. Inilah pengertian daripada kata syukur. Kemudian kita akan masuk di dalam 1 Romawi, ya, seperti apa yang tertulis di dalam ayat pokok kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat 23. Itu dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ya, ia memuliakan Tuhan. Ya, dari ayat ini saudara, 1 Romawi ini saya beri judul adalah persembahan syukur sebagai korban. Nah, perikop dari kitab Mazmur, kitab yang ke-50, terdiri dari ayat 1 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul adalah ibadah yang sejati. Ya, jadi kita bisa baca di dalam semua isinya, tapi kesimpulan dari ayat 1 sampai dengan 22 itu adalah ada pada ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, maka keselamatan yang daripada Tuhan itu akan diperlihatkan kepada dia. Nah, sebab itu di sini dikatakan bahwa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Ya, jadi berarti syukur apapun yang kita naikkan itu pasti tujuannya kepada Tuhan, karena kita tahu segala sesuatu itu sumbernya datang daripada Tuhan. Sebab itu sudah sepatutnya kita memuliakan Dia, kita mengagungkan Dia, meninggikan Dia, menghormati Dia, dan juga memberikan penghargaan buat Dia. Karena apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik buruknya, suka dukanya, itu berasal daripada Tuhan. Sebab itu kembali kita akan melihat bahwa kalau persembahan syukur ini yang kita kemas itu sebagai korban, maka tentunya kita akan sekarang melihat bagaimana, ya, orang-orang zaman perjanjian lama itu mempersembahkan korban, ya. Dan kita tahu ada korban disebut dengan korban bakaran atau korban sajian. Yang saya ambil di sini adalah korban bakaran, ya. Nah, kita tahu orang setiap kali datang kepada Tuhan itu mewakili Dia untuk mempersembahkan korban. Itu adalah berupa, ya, di sini ada juga ternak, begitu juga ada juga hasil daripada pertanian mereka. Karena kita tahu bahwa dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 16, kalau orang datang menghadap Tuhan itu di zaman perjanjian lama, itu dia tidak bisa datang dengan tangan yang hampa. Mari kita akan baca dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, atau hari raya, ya, 7 sabat, atau disebut dengan hari raya Shavuot, atau disebut dengan hari raya 50 hari, atau hari raya, ya, penuaian. Dan pada hari raya pondok daun, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Ini memberi pengertian bahwa setiap orang-orang pada perjanjian lama, khususnya orang Israel, dia menghadap Tuhan pasti dia akan membawa persembahan. Dan persembahan itu dikemas sebagai persembahan syukur. Dan itu adalah cara dia menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan. Dan itulah salah satu cara untuk memuliakan Tuhan.
Nah, sebab itu di sini kita akan melihat bagian selanjutnya lebih detail lagi. Dari 1 Romawi A adalah zaman perjanjian lama. Dan ini terambil dari kitab Imamat pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Kita sekarang melihat bagaimana kemasan daripada syukur itu sebagai suatu persembahan korban. Maka bicara mengenai korban, yang pasti di sini itu adalah ternak, ya, atau hewan yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan persyaratan dari persembahan sebagai korban, ya, ternak yang dipersembahkan oleh setiap umat Israel saat itu memiliki 4 syarat, ya. Yang pertama adalah ternak itu harus hidup, bukan ternak yang mati yang dipersembahkan. Jadi hidup dipersembahkan kemudian disembelih, ya, di depan kemah itu dekat mezbah, kemudian darahnya diambil, atau juga dipelintir seperti burung, ya, tekukur atau burung merpati yang seperti itu. Kemudian kita lihat di sini, ya, persyaratannya yang kedua, bahwa ternak itu yang dikhususkan atau halal, ya, ada 3 kelompok ternak di sini. Itu juga menandakan strata sosial di zaman perjanjian lama, bahwa orang yang miskin atau sekarang yang katakanlah orang sederhana sekali, itu dia akan mempersembahkan, ya, burung tekukur atau anak burung merpati. Ya, itu tertulis dalam kitab Imamat pasal yang pertama ayat yang 14, dan juga kitab Imamat pasal 12 ayat yang 8, dan kita akan juga bisa melihat Injil Lukas pasal yang kedua ayat 23 sampai dengan 24. Kita akan baca dalam kitab Imamat pasal yang pertama ayat yang ke-14. Nah, jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, harus dia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur, perhatikan, burung tekukur, atau dari anak burung merpati. Tidak boleh burung yang lain. Ya, kalau burung hantu pasti itu jadi persoalan, saudara. Jadi persembahan itu akan ditolak Tuhan, bahkan bisa mati di tempat di mana orang mempersembahkan korban bakaran itu, atau jenis burung yang lain. Sebab itu di sini sudah dikhususkan, ya. Dan burung yang sudah dikhususkan ini, binatang atau hewan ternak ini, itu disebut dengan halal. Kalau tidak berarti haram, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, sebab itu persembahannya pasti tidak diterima oleh Tuhan dan ditolak oleh Tuhan. Bahkan yang melakukan, ya, persembahan ini, ibadah ini, bisa juga mengalami masalah, bahkan bisa dibunuh oleh Tuhan di tempat di mana ia lakukan persembahan itu. Sebab itu sudah perhatikan bahwa Tuhan sangat ketat sekali. Sebab itu persyaratan yang pertama kita tahu adalah ternak itu harus hidup, tidak bisa ternak yang mati dipersembahkan. Kemudian syarat yang kedua, bagi orang perjanjian lama itu ternak yang dikhususkan atau yang halal, yang bukan yang haram. Dikhususkan ini juga bisa dengan kata lain adalah ternak yang kudus. Ya, yang kados itu artinya yang dikhususkan, yang Tuhan telah pilih. Dan kita tahu yang pertama atau A itulah burung tekukur atau anak burung merpati. Kemudian kita bisa melihat juga dalam upacara pentahiran itu juga mereka menggunakan, ya, persembahan korban itu di dalam Imamat 12 ayat yang ke-8. Kita bisa akan membacanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah dia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah dia. Ini adalah perempuan yang baru selesai, yang melahirkan, dan dia menjalani masa nifasnya sampai akhirnya dia terakhir, dia harus mempersembahkan, ya, korban yang seperti ini. Dan kita tahu itu terjadi ketika Yesus juga pada usia 8 hari disunat, dibawa ke Bait Allah, dan kemudian dia juga ditahirkan di sana, dan orang tuanya membawa persembahan sebagai korban syukur. Itu adalah berupa burung merpati, anak burung merpati, dan juga burung tekukur. Karena kita tahu bahwa Yesus itu dari keluarga yang sangat sederhana. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya ayah tiri, ayah yang jasmaninya itu adalah Yusuf sebagai tukang kayu, dan ibunya Maria, ya, pada saat itu mereka adalah keluarga yang sangat sederhana, sehingga persembahan mereka yang mereka persembahkan itu adalah anak burung merpati dan burung tekukur, yang kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 23 sampai dengan ayat 24. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah.
Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini bagi golongan yang hidupnya sangat sederhana, orang sederhana. Kemudian kita masuk pada golongan yang menengah. Persembahan mereka yang dikhususkan oleh Tuhan adalah domba atau kambing. Tentu lebih mahal daripada burung tekukur dan burung merpati. Domba atau kambing ini keluarga atau orang-orang kelas menengah di zaman itu. Dan itu kita baca dalam kitab Imamat pasal yang pertama ayat yang ke-10. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor yang jantan yang tidak bercela. Perhatikan ya, bagi kelas yang menengah orang-orang Israel ketika mereka melakukan korban, ya, mempersembahkan korban sebagai ucapan syukur mereka, itu harus ya dari domba atau kambing, tapi harus jantan dan tidak bercela. Ini untuk kelas yang menengah. Kemudian kita akan masuk beranjak lagi untuk kelas atas, raja-raja atau orang-orang kaya pada saat itu, orang-orang yang memiliki banyak ya fasilitas. Itu mereka harus mempersembahkan ya lembu sebagai ibadah korban mereka, yaitu Imamat pasal yang pertama ayat yang ke-3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi sudah lihat ada klasifikasi. Di zaman itu orang Israel yang hidup sederhana, mereka harus mempersembahkan ya burung tekukur dan burung merpati, anak burung merpati. Kemudian kelas menengah domba dan kambing. Kemudian kelas atas atau raja-raja atau pejabat-pejabat tinggi, mereka harus mempersembahkan lembu. Sudah lihat. Nah, kenapa saya bawa ke sini? Karena judul daripada ya, tema kita adalah persembahan syukur itu sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Ya, tentunya apa yang kita lakukan dalam bentuk syukuran dan bentuk apa saja, kita harapkan yang menerima sasarannya, tujuan kita adalah untuk Tuhan, supaya Tuhan berkenan dan supaya Tuhan juga dimuliakan dari semua apa yang telah Dia buat buat kita, pertolongannya, berkatnya, penjagaannya dan lain sebagainya. Ya, sebab itu sudah bisa lihat di sini, zaman Perjanjian Lama ada syarat yang kedua, yaitu harus dikhususkan atau kudus, dikuduskan ya, yang halal. Kemudian syarat yang ketiga, ya, persembahan itu sebagai korban itu adalah ternak yang tidak bercelah. Kita sudah baca tadi ya, tapi saya ulangi lagi bahwa korban itu nggak boleh cacat, tidak boleh bercelah, harus yang terbaik ya. Mereka harus pilih yang terbaik, yang tidak boleh ada cacat celahnya. Dan itu kita akan baca dalam kitab Imamat pasal yang pertama ayat 3 dan 10. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ya, perhatikan ada kata tidak bercela. Jadi harus pilih yang terbaik di antara semua yang kita miliki untuk dibawa sebagai persembahan. Karena pasti bagi Tuhan kita harus mempersembahkan yang terbaik. Sebab itu dalam kita melakukan ya ibadah syukuran, kita harus juga mempersembahkan yang terbaik. Ya, Tuhan itu mau seperti itu, yang terbaik. Karena kita juga telah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Nah, kita baca ayat 10 juga ada pesan Tuhan bahwa itu harus yang terbaik dan tidak bercela. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baiklah dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ya, perhatikan ada kata tidak bercela. Itu adalah syarat yang ketiga. Itu bagaimana ya ibadah yang mereka lakukan orang Perjanjian Lama dalam bentuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ya, yang pertama kita sudah tahu harus hidup binatangnya atau hewannya atau ternaknya. Yang kemudian yang kedua adalah yang dikhususkan atau yang Tuhan telah menentukannya, ya, yang dikuduskan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga syarat adalah tidak bercela. Sekarang syarat yang keempat, ya, korban ternak harus terbakar habis, tidak boleh setengah-setengah. Harus terbakar habis karena semua artinya utuh diberikan oleh Tuhan. Ya, tidak boleh kita ambil bagian sedikit pun di dalam persembahan ini. Artinya apa yang kita lakukan itu semata-mata semuanya utuh untuk Tuhan. Atau mungkin dalam bahasa lain bahwa kita tidak boleh mengambil sedikit pun
kemuliaan Tuhan di dalam acara apapun juga, dalam bentuk persembahan yang seperti ini, atau dalam bentuk acara ibadah apapun juga, kita tidak bisa mengambil bagiannya Tuhan. Harus kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan itu ya yang terjadi pada orang perjanjian lama. Semua korban yang mereka taruh di atas mezbah itu harus terbakar habis. Jangan terjadi seperti anak-anaknya Imam Eli, yaitu Hofni, Pinehas. Mereka mengambil persembahan umat Tuhan saat itu ketika dibawa untuk dipersembahkan di mezbah korban bakaran. Mereka mengambil bagiannya Tuhan. Mereka pilih daging-daging terbaik untuk mereka nikmatin. Dan ini kita bisa melihat akhirnya membuat Tuhan murka pada mereka, dan ujungnya mereka binasa ketika mereka bertempur dengan pasukan bangsa Filistin dan mereka mati mengenaskan pada pertempuran itu. Nah, saudara perhatikan ini, berarti pengertian ini bahwa apa yang diberikan kepada Tuhan itu adalah utuh, tidak boleh dikurangi apapun juga, sebagai satu persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan tentunya ini pasti memuliakan Tuhan. Nah, kita akan bisa melihat pembandingnya. Kita akan ambil di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-29, itu ayat 1 sampai dengan 2, dan dilanjutkan dengan ayat 27 sampai dengan ayat 28. Kita akan membacanya. Itu korban ternak harus terbakar habis adalah syarat yang keempat ketika orang beribadah mempersembahkan korban syukur. Nah, ini menyangkut Raja Hizkia, raja yang tentunya luar biasa. Dia mengembalikan pemulihan kembali ya semua ya raja-raja sebelumnya yang sudah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga banyak yang sudah terjebak pada penyembahan berhala. Tapi ketika Hizkia dipercayakan memerintah atas ya Israel, maka kemudian dia mengembalikan seluruh cara-cara penyembahan, cara-cara persembahan ibadah yang berkenan kepada Tuhan seperti Daud. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 20 tahun dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Selalu Daud menjadi ya prototipe atau patokan, atau katakanlah standar untuk ya orang-orang yang melakukan ibadah di zaman itu. Dan kita tahu ibadah yang dibuat oleh Daud itu sangat berkenan kepada Tuhan. Walaupun ada banyak kelemahan yang lain, tapi persoalan ibadah ya apapun yang dilakukan oleh Daud di zamannya itu sangat berkenan kepada Tuhan. Sebab itu selalu Tuhan mengeluh kepada raja-raja sesudah Daud, apa yang mereka lakukan jahat di mata Tuhan. Selalu Tuhan katakan tidak seperti moyangnya Daud bapa leluhurnya. Tapi di zaman ketika Hizkia menjadi raja atas ya kerajaan Yehuda, maka kita lihat di sini dia mengembalikan ibadah yang seperti dilakukan oleh leluhurnya Daud, dan ini berkenan kepada Tuhan. Dan kita langsung saja itu membaca pada ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28 dari kitab 2 Tawarik 29. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Perhatikan di sini, berarti ini masih tetap berhubungan dengan relevan dengan apa yang kita bahas, menyangkut syarat yang keempat bahwa korban itu dipersembahkan di atas mezbah harus terbakar habis. Nah, pada saat persembahan korban bakaran mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud raja Israel. Jadi kemudian Hizkia menghidupkan kembali bagaimana Daud membuat ya tabernakelnya, ya rumah tempat-tempat untuk pertemuan antara Tuhan dengan umat, dan itu sangat memuliakan Tuhan dan sangat berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan menamakan itu adalah ya Tabernacle of David, yang dalam bakal kitab itu menerjemahkan menjadi Pondok Daud. Dan itu sangat berkenan kepada Tuhan, karena di situ ya ada banyak penyanyian puji-pujian, karena Daud itu seorang pemuji. Dia juga pemain kecapi yang ulung, dan dia sering memuji Tuhan ketika dia mengembalakan kambing domba papanya Isai, dan itu berkenan kepada Tuhan. Dan banyak mazmur juga atas ilham roh yang ditulis oleh Daud, sebab Daud mendominasi dari semua kitab mazmur. Dari 7 penulis mazmur itu Daud paling menonjol, dan kita tahu seperti itu. Daud adalah orang yang sangat berkenan kepada Tuhan, dan dia tahu persis apa yang menjadi selera kesukaan daripada Tuhan. Sebab itu dia melakukan di zamannya, dia membuat Pondok Daud atau Tabernacle of David, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Hizkia kembali mengulangi itu, membuat seperti apa yang sudah dibuat oleh Daud bapa leluhurnya.
Ya, mereka persembahkan korban, kemudian di atas mesbah waktu korban terbakar, dan semua pemuji-pemuji dari orang Lewi, dari Heman, Asaf, Yedutun itu, mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan semua alat-alat musik itu. Mereka bunyikan seluring, kecapi, gambus, kecapi, ceracap itu, mereka mainkan seperti itu dan sangat menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-8. Seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban terbakar habis. Saudara perhatikan ya. Jadi berarti persembahan yang dilakukan di zaman ya orang perjanjian lama di atas mezbah itu yang dibakar itu harus terbakar habis, tidak boleh yang tertinggal, atau kita mengambil sebagian korban yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab itu syaratnya kalau kita mempersembahkan ya syukur sebagai korban, berarti satu memenuhi syarat yang keempat adalah selain harus hidup ternaknya, kemudian ternak yang sudah dikhususkan atau dikuduskan oleh Tuhan, kemudian ternak yang tidak bercelah, yang unggul, yang terbaik, kemudian yang keempat adalah harus terbakar habis. Dan itu berbicara mengenai semua itu diberikan seutuh kepada Tuhan. Ya, nah kita bisa baca dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Bagaimana ketika persembahan itu sedang terbakar, bagaimana sikap orang Israel atau Yahudi saat itu, bagaimana mereka menyembah Tuhan. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ayat yang ke-7. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang yang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi kalau mereka ya sembah seperti ini di zaman orang perjanjian lama yang sampai hari ini masih tetap diteruskan oleh orang Yahudi Israel, bahwa mereka menyembah Tuhan itu dengan cara sikap lahiriah, bahwa mereka harus menyembah dengan dahi mereka itu bisa harus sampai mukanya menyentuh tanah. Ya, makanya seperti yang dilakukan oleh saudara kita ya dari sebelah. Kita lihat itu adalah cara ibadah yang memang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya, yaitu orang Israel dan orang Yahudi. Mereka menyembah seperti itu. Kalau kita sekarang tidak lagi secara fisik seperti itu, tapi kita menyembah dengan hati, dalam roh dan kebenaran, saudara. Hati kita yang tunduk dan hidup kita harus berpadan dengan kebenaran, maka korban persembahan yang kita naikkan itu pasti akan berkenan kepada Tuhan. Nah, ini adalah ya cara-cara bagaimana orang perjanjian lama mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, ya, dan ini adalah memuliakan Tuhan. Kita lanjut sekarang itu pada bagian B, 1 Romawi B, itu adalah zaman perjanjian baru. Nah, bagaimana zaman perjanjian baru? Karena hari ini kita tahu bahwa kita tidak melakukan seperti orang zaman perjanjian lama, harus datang ibadah, itu membawa korban dan disembeli, kemudian ditaruh di atas mezbah, dibakar, dan kemudian kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pemimpin pujian, dan kemudian kita menyembah menundukkan muka kita sampai ke tanah. Tapi di zaman perjanjian baru itu kita bisa melihat dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kita akan baca di situ dan kita tahu bahwa di situ ada judul persembahan yang benar, itu adalah perikop daripada surat Roma pasal yang ke-12. Demikian bunyinya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan ya, ini adalah cara kita perjanjian baru bagaimana bisa mempersembahkan syukur, ya, korban syukur kita kepada Tuhan. Ya, itu adalah ibadah yang sejati seperti tadi juga dilakukan oleh orang Israel Yahudi. Itu perikop daripada pasal 50 kitab Mazmur juga dengan judul ibadah yang sejati, dan kita tahu juga di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama juga itu juga adalah ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan korban syukur kita. Itu adalah tubuh kita. Kalau dulu mewakili kita adalah hewan-hewan atau ternak yang saya sudah sebutkan tadi. Kalau orang sederhana, ya, burung merpati, burung tekukur. Kemudian orang kelas menengah stratanya adalah domba kambing, dan kemudian kelas atas raja-raja itu adalah lembu, saudara. Tapi bagi kita orang perjanjian baru, kita tidak pakai mediator seperti itu lagi mewakili kita, tapi kita menggunakan hidup kita, tubuh kita.
Bicara tubuh kita, di dalamnya pasti ada roh dan jiwa, saudara. Jadi untuk kita membawa itu sebagai persembahan. Dan itu ya Paulus berkata kepada orang Roma itu adalah persembahan yang benar. Jadi berarti kalau di luar yang seperti ini berarti salah, saudara. Ya, sebab itu tolong perhatikan, itu persembahan yang benar. Itu mempersembahkan tubuh kita. Yang pertama yang hidup, dan kemudian yang kedua adalah kudus, dan yang ketiga adalah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita akan uraikan di sini pada bagian 1 Romawi B, itu zaman perjanjian baru. Persembahan yang benar yang dipersembahkan sebagai korban itu adalah kita sendiri atau tubuh kita. Kemudian syarat-syaratnya seperti apa yang juga sudah kita bahas pada zaman perjanjian lama, juga ada 4 syarat. Di sini syarat yang pertama seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 itu adalah harus hidup. Nah, jadi bicara kita hidup, memiliki hidup. Jadi saudara, kalau hari ini tentunya kita ibadah, katakan ya saya kan hidup ini. Tapi kata hidup di sini, saudara, itu memberi artian ada 3 hal di sini, saudara. Apa sih arti kata hidup menurut ya firman Tuhan? Ya harus hidup. Ya, makanya orang yang melakukan ibadah sebagai persembahan syukur dia memuliakan Tuhan, itu harus hidup. Ya, kita ini hidup. Apa yang hidup, saudara? Yang pertama dari 1A ini adalah harus memiliki hati dan roh yang baru, saudara. Kenapa saya katakan hati dan roh yang baru? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dia mengalami kematian roh. Ya, waktu Adam jatuh dalam dosa, kematian tubuh belum. Kematian tubuh itu nanti berlangsung sesudah 930 tahun kemudian. Baru Adam mengalami kematian tubuh. Tapi yang pertama, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka dia mengalami kematian roh. Roh yang mati. Roh yang mati tidak seperti tubuh, karena roh itu kekal. Ya, roh yang mati, bahasa Alkitab berkata bahwa roh itu terpisah dari roh Tuhan. Jadi roh yang mati dalam arti ya rohani daripada kebenaran firman Tuhan sesuai bahasa Alkitab, bahwa roh yang mati ada mengalami kematian roh, maka dia terpisah dari Tuhan, dan itu terbukti bahwa dia tidak bisa ketemu dengan Tuhan muka dengan muka lagi, dan dia harus berpisah dengan Tuhan dan diusir keluar dari Taman Eden, saudara, karena rohnya sudah mati. Dan kita bisa baca dalam surat 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-9, arti daripada kematian roh. Demikian bunyinya, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, perhatikan, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ini adalah pengertian dari bahasa Alkitab berkata bahwa Adam mengalami kematian, dan kematian itulah kematian roh, dan dia dipisahkan, atau roh Tuhan tidak bisa lagi menyatu dengan roh Adam, dan dia terpisah dari hadirat dan kemuliaan Tuhan. Maka mengalami kematian. Sebab itu terjadi degradasi kualitas ilahi dalam kehidupan keturunan Adam selanjutnya, sampai terjadi daripada kejadian 6. Hati Tuhan sangat pilu, dan Tuhan punya niat untuk bisa membinasakan manusia lewat air bah. Kemudian satu orang, Noh, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara perhatikan seperti itu. Ketika itulah maka manusia semakin hari semakin terpuruk, ya, hubungan dengan Tuhan yang menciptakan mereka. Dan Tuhan katakan Tuhan menyesal karena mereka tidak mengerti apa yang menjadi tujuannya Tuhan. Sebab itu dalam hidup kita nih, kita mengikut Tuhan, itu harusnya kita juga mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita, atas panggilan kita, dan bagaimana rencana Tuhan atas kita. Itulah kita akan memiliki masa depan yang penuh harapan ketika kita tahu dan kita masuk ya untuk menggenapi semua rencana Tuhan atas hidup kita pribadi, keluarga, rumah tangga, keluarga besar kita, bahkan komunitas kita, bangsa dan negara kita. Nah, sebab itu saudara perhatikan di sini bahwa yang hidup yang kita persembahkan sebagai korban itu, ya, sudah perhatikan, hidup itu artinya kita harus memiliki roh yang baru. Sedangkan kita sudah terlahir dari kandungan ibu, itu sudah membawa dosa Adam, dan pasti roh kita adalah roh yang mati, roh yang terpisah ya dengan roh Allah. Nah, disinilah rencana Tuhan yang luar biasa Tuhan lakukan, dan kita bisa baca pembaharuan roh itu terjadi ya pada zaman Yehezkel. Tuhan telah menubuatkan itu, dan itu digenapi pada perjanjian baru yang bagaimana dilakukan oleh Yesus. Dalam Yehezkel pasal yang ke-36 itu dengan perikop berjudul pembaharuan Israel atau umat yang dibaharui.
Dan caranya kita akan bisa baca dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyinya, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi saudara lihat bagaimana ditahirkan, ya, saat kemudian akhirnya dari semua dosa kenajisan dan semua berhala-berhala, maka kita menjadi tahir, orang Israel menjadi tahir. Dan kita lihat 25 ini menghasilkan ayat yang 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi saudara lihat ketika Tuhan memproses Israel untuk memiliki roh yang baru, roh yang hidup kembali di dalam hati mereka, itu Tuhan pakai cara dengan ayat 25 itu Tuhan curahkan air. Mereka ditahirkan dengan air. Jadi air ini kemudian membasuh tubuh mereka, dan hasilnya mujizatnya terjadi bahwa mereka memiliki roh yang baru dalam batin mereka, di dalam hati mereka. Dan kemudian Tuhan akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan diberikan hati yang taat. Sesudah itu ayat 27 baru kembali roh manusia itu bisa hidup kembali, artinya dia bisa bersekutu dengan Tuhan, karena sesudah hati tempat rohnya itu, ya, bersemayam di situ, Tuhan telah cuci, bersihkan, Tuhan tahirkan, maka roh Tuhan itu akan Tuhan berikan diam di dalam batin kita atau batin mereka, dan Tuhan akan membuat mereka hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Artinya berarti sekarang roh yang sudah terpisah dari roh Allah kembali dihidupkan kembali, dibersihkan kembali, menjadi layak, dan kemudian roh Tuhan akan bersekutu kembali dengan roh manusia, dan itulah disebut dengan roh yang hidup. Kita akan lanjut lagi. Roh yang hidup itu dia perlu juga makan firman atau roti hidup. Kalau tidak dia akan mati, saudara. Ya, sesudah ditahirkan, tentunya dalam aplikasi di zaman perjanjian baru itu ditahirkan itu pasti lewat baptisan air, dan kemudian sesudah itu dia akan bisa menerima baptisan Roh Kudus itu lewat penumpangan tangan, ya, seperti itu. Kemudian sesudah itu dia sudah lahir baru, memiliki roh dan hati yang baru, maka makanan dia itu adalah perlu dia harus memakan firman Tuhan atau roti hidup yang turun dari sorga. Sebab kalau dia sudah lahir baru tanpa diberi makan yang sehat, yang terbaik, maka bisa saja rohnya yang lahir baru itu bermasalah, dan satu saat juga bisa mengalami kematian. Sudah perhatikan. Sebab itu roh yang baru yang dilahirkan oleh Tuhan, yang dibaharui oleh Tuhan, itu perlu makan supaya roh itu bisa hidup dan roh itu bisa bertumbuh, ya, menjadi besar dan kuat. Dan tentunya ketika roh itu kuat dalam kita, maka kita menjadi orang yang, ya, pemenang, orang yang berhasil, orang yang beruntung, dan orang yang bisa kuat menghadapi semua tantangan hidup ini dan tidak pernah bisa dikalahkan. Dan kita tahu bahwa roh yang hidup itu adalah roh yang harus makan firman atau roti hidup. Itu di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 dan juga Matius 4 ayat 4 dan Lukas 4 ayat 4. Kita akan baca Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, ini roti jasmani, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan atau firman Tuhan, atau kita kenal dalam, ya, Yohanes pasal 6 itu adalah roti hidup yang turun dari surga, yaitu Yesus sendiri, firman yang berinkarnasi jadi Yesus. Kemudian kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Ketika Yesus sudah dibaptis air baptis Roh Kudus, kemudian Roh Kudus membawa dia ke padang gurun, dan dia berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan apa-apa, dan kemudian menjadi haus. Maka iblis datang menggoda dia, ya, mencobai dia, dan kemudian dikatakan, kalau engkau anak Allah, engkau punya kemampuan yang supranatural, punya otoritas, bisa mengubah batu bisa menjadi roti. Dan Yesus menjawab, ya, kepada iblis penggoda itu, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebab itu saudara perhatikan, untuk bisa dapat menjadi persembahan yang hidup, tentunya roh kita yang mati dihidupkan kembali oleh Tuhan lewat baptisan air, dan kemudian lewat penumpangan tangan, maka kita kembali, ya, bisa menerima roh Allah, Roh Kudus itu dalam hati kita, menyatu dengan roh kita. Tandanya adalah kita diberi kemampuan supranatural, berkata-kata dengan bahasa lidah,
bahasa roh atau sebut dengan speaking in tongues, saudara. Yang dalam terjemahan Lembaga Alkitab katakan kita menerima karunia bahasa roh. Itulah roh yang hidupkan. Kemudian makanan roh itu adalah roti hidup atau firman. Kemudian yang berikut adalah untuk dapat mempertahankan kekudusan roh itu supaya tetap hidup, itu dia harus hidup menurut keinginan roh, bukan keinginan daging. Saudara perhatikan, kita sudah lahir baru. Di dalam kita masih ada dua keinginan. Yang satu adalah keinginan daging, yang satu adalah keinginan roh. Tuhan belum mematikan keinginan daging kita, tetap walaupun roh yang sudah dibaharui, tapi casingnya kita, roh itu ada dalam daging kita, dalam tubuh kita yang memiliki keinginan disebut dengan hawa nafsu, saudara. Sebab itu di sini makanya kita harus berjuang untuk bisa bagaimana meredam keinginan daging kita supaya kita bisa dapat menumbuh kembangkan keinginan roh kita. Dan saya percaya kalau keinginan roh itu lebih kuat daripada keinginan daging, maka kita tidak pernah akan bisa dikalahkan dan kita akan tetap terus menjadi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang kita bisa mempersembahkan persembahan kita adalah tubuh kita yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita akan bisa baca dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 5-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saya lanjut lagi. Kita perlu juga penjelasan apa sih jenis-jenis keinginan daging itu. Nah, ayat 8 berkata mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Galatia kita baca. Galatia pasal yang kelima ayat 19-21. Inilah jenis-jenis keinginan daging yang akan mengancam kehidupan roh kita, saudara. Sebab kalau itu kita harus tahu, maka kita akan berjaga-jaga di sini. Kita tumbuh kembangkan, perkuat keinginan roh kita supaya tidak bisa dikalahkan oleh keinginan daging. Seperti ini yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 itu sampai dengan ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara perhatikan, ketika roh kita sudah dihidupkan kembali, lewat proses lahir baru dari air dan Roh Kudus, kemudian tentunya kita harus memberi makan roh yang sudah hidup itu dengan makan firman atau roti hidup turun dari surga. Tapi kita harus juga terus menjaga roh kita supaya terus itu lebih hari lebih besar, lebih kuat, sehingga dia bisa mengalahkan keinginan daging kita dan kita tidak bisa pernah dikalahkan lagi. Dan keinginan daging terurai dalam surat Galatia pasal yang kelima tadi kita sudah baca pada ayat ke-19 sampai 21. Makanya kita akan menang dan kita bisa mempersembahkan persembahan kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Syarat yang kedua, dikatakan ini sama saudara, secara analogi sama. Luar biasa ya firman Tuhan. Saya sangat kagum ketika saya mulai menyelidiki, membahasnya, melihat bagaimana hubungan-hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu bentuknya sama, formatnya sama, polanya sama, saudara lihat. Strukturnya juga sama. Kalau tadi kita bisa melihat yang saya sudah bahas pada perjanjian lama sama perjanjian baru, yaitu mewakili mereka adalah hewan atau ternak, tapi kita adalah hidup kita sendiri, kita bawa kepada Tuhan, tapi syaratnya tetap sama. Harus juga pertama hidup, dan yang kita masuk yang kedua ini adalah kudus atau yang dikhususkan, jadi tubuh kita yang dikhususkan. Sebab itu kita akan baca kitab Imamat pasal yang ke-11 ayat 44 sampai 45. Kemudian kita sambung dengan 1 Petrus. Demikian bunyinya, sebab aku Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu tetap, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Jadi dari perjanjian lama Tuhan harus katakan bahwa umat itu harus tetap kudus dengan tidak menajiskan diri mereka dengan binatang-binatang yang haram yang sudah dilarang oleh Tuhan.
Pada ayat 45 dari Imamat 11, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Persyaratan saudara, dari perjanjian lama bicara bagaimana hubungan Tuhan dengan Israel dan orang Yahudi, itu tetap standarnya harus kudus. Bagaimana dengan perjanjian baru, tetap standar yang sama, bahwa tetap kudus saudara. Dan kita bisa baca dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan kalau kita tahu dalam Ibrani 12 ayat ke-14 dikatakan tanpa kekudusan orang tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Berarti persembahan yang kita lakukan itu pasti tidak akan berkenan kepada Tuhan. Jadi kita melakukan satu pekerjaan atau ibadah yang sia-sia, karena tujuannya kita mempersembahkan korban itu supaya menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya supaya memuliakan Tuhan. Percaya bilang amin saudara. Perhatikan saudara, syarat yang kedua ini haruslah kudus. Hidup kita yang harus kudus. Kemudian pertanyaannya, dapatkah kita menjadi kudus dan menjaga kekudusan itu sampai akhir hidup kita? Saya katakan dapat. Kalau Tuhan memerintahkan melalui firman dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16 dan juga Ibrani 12 ayat 14 kepada juga orang perjanjian lama dalam kitab Imamat, saya percaya Tuhan tahu apa yang diperintahkan, pasti kita sanggup untuk melakukan. Artinya kita bisa dapat melakukannya. Tuhan tidak akan memberikan perintah yang muluk-muluk yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kalau Tuhan menurunkan perintah, pasti bisa dilakukannya. Sebab itu kalau kita melihat orang perjanjian baru, pertanyaannya apakah kita bisa dapat jadi kudus di mata Tuhan dan juga bisa menjaga kekudusan itu sepanjang hidup kita, supaya setiap kali kita ketemu dengan Tuhan, setiap kali kita beribadah, mempersembahkan korban syukur, maka kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, atau ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, atau ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya katakan dapat, karena ada 4 hal di sini yang Tuhan siapkan fasilitas surgawi. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Perhatikan, pengampunan dosa. Itu 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30. Karena ada pengampunan dosa, maka kita bisa menjadi kudus. Surat 1 Korintus. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi saudara lihat di sini ada pengampunan dosa, Dia membenarkan dan kemudian menguduskan kita dan menebus kita. Kita lanjut lagi. Fasilitas kedua adalah adanya firman Tuhan. Nah, kalau kita terus hidup berpadan dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka proses kekudusan itu akan terus terjadi dalam hidup kita sampai akhir hidup kita. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran, dan kalau kita percayai, kita melakukannya, maka hidup kita semakin hari semakin kudus di mata Tuhan, dan terus akan menjadi kudus di mata Tuhan. Yang fasilitas ketiga, yang bagian C, apakah kita bisa menjadi orang kudus dan mempertahankan kekudusan kita? Bisa, karena ada baptisan air. Baptisan air adalah satu proses di mana kita bisa ditahirkan, bisa dicuci, dan bisa menjadi kudus. Seperti tertulis di dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Berarti bisa saudara. Fasilitas yang ketiga, yaitu baptisan air, memproses kita menjadi pribadi yang kudus di mata Tuhan. Kemudian fasilitas yang keempat atau D, 2D ini adalah Roh Kudus itu sendiri. Itu tertulis, kita bisa lihat di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, masih cemar dulu seperti itu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi roh Allah kita seperti Roma 8:28 tadi akan turut bekerja bersama-sama dengan kita ketika kita sudah lahir baru, memiliki roh yang baru, roh yang hidup, maka roh itu akan turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia.
Haleluya saudara. Jadi kemungkinan menjadi kudus bisa, dan menjaga kekudusan sampai akhir hidup kita adalah hal yang mungkin. Karena 4 fasilitas yang Tuhan berikan, lewat pengampunan dosa, kemudian lewat firman Tuhan, lewat baptisan air, dan lewat Roh Kudus. Haleluya. Kemudian syarat yang ketiga, dalam perjanjian yang lama tadi itu tetap juga tidak bercacat, atau dalam perjanjian baru syarat yang ketiga adalah yang berkenan kepada Allah. Ya, hidup yang berkenan kepada Allah tentunya adalah melakukan kehendak Allah. Ya, seperti Yesus juga katakan bahwa dia memuliakan Allah itu dengan jalan melakukan kehendak Allah, atau apa yang sudah dipercayakan kepada dia sebagai orang utusan itu dilakukan sampai selesai. Saudara perhatikan ya. Dan itu kita bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia, Bapa ya, yang mengutus dia, aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu adalah makanan atau kesukaan yang Yesus lakukan. Dan kita tahu itu adalah cara-cara yang membuat Bapa berkenan kepada dia, sampai Bapa menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, jadi hidup yang berkenan adalah hidup yang melakukan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan, tugas-tugas tanggung jawab kepada kita untuk kita melakukannya. Dan yang berikut adalah dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Itu menjadi hidup yang berkenan sebagai persembahan kita, sehingga persembahan syukur kita itu bisa diterima oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kita harus berubah. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, atau di sini berubah oleh pembaharuan pikiranmu, renewing of your mind, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roh sudah dibaharui. Maka dengan firman dari waktu ke waktu kita akan membaca, kita merenungkan, kita menyimaknya, menerima dalam hati, dan kemudian melakukannya. Maka terjadi pembaharuan terus dalam pikiran kita, dalam semua ya perasaan kita terjadi pembaharuan seperti itu, sehingga kita terus semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, jadi persembahan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Pertama, melakukan kehendak Tuhan, itu tandanya kita memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita merubah pikiran kita dari waktu ke waktu, tidak bisa menggunakan pikiran perasaan yang lama lagi, tapi kita menggunakan pikiran perasaan Kristus yang baru, yang supaya dari waktu ke waktu apapun yang kita lakukan itu pasti berkenan kepada Tuhan. Baik, pada bagian poin yang keempat ya, pada syarat yang keempat bagi orang perjanjian baru itu adalah kita tahu bahwa kita ini diciptakan untuk menjadi alat kemuliaannya. Jadi total kita sebenarnya Tuhan menciptakan kita untuk tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita. Sebab itu biarlah hidup kita ini itu kita menyadarinya buat ada tujuan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita ya, sehingga Tuhan ciptakan kita itu memiliki tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita. Kalau kita mengerti ini, berarti semua yang kita lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tahu itu dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang 43 ayat 7 dan 21 kita akan membaca, karena Tuhan berfirman juga kepada Israel supaya mereka menyadarinya bahwa inilah tujuan Tuhan menciptakan mereka. Demikian bunyinya, semua orang yang telah disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi Tuhan ciptakan Israel juga, panggilan mereka juga untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Perhatikan, tapi mereka tidak menyadarinya, dan mereka menyimpang mengikuti semua apa kata hati mereka dan keinginan ya daripada hawa nafsu mereka. Ayat yang ke-21, umat yang telah kubentuk bagiku, bagi Tuhan ya, akan memberitakan kemasyuranku. Ini tujuannya saudara, supaya hidup kita ini kita bisa menyadarinya. Baik perjanjian lama, korban itu harus seluruhnya untuk Tuhan. Begitu juga untuk perjanjian baru, bahwa kita diciptakan ini memang semata-mata untuk tujuannya Tuhan. Sebab itu kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan kita bisa baca dalam surat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, ayat yang luar biasa ya, menyatakan bahwa kita ini totalnya adalah tujuannya Tuhan ada dalam hidup kita.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Apa yang kita punyai hari ini, bahkan hidup ini, itu juga berasal dari Dia. Dan itu oleh Dia. Kalau dia melakukan itu untuk rencananya Dia. Dan tentunya itu kita harus mengabdi, berbakti kepada Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Percaya bilang amin. Ini adalah korban, ya, persembahan syukur total yang kita persembahkan kepada Tuhan, utuh. Karena kita tahu semua dari Dia, oleh Dia, juga kepada Dia, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada diri kita sendiri. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pasal 14 dari Roma, ayat yang ke-7 dan 8 ini ayat yang saya sukai, dan kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyinya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena Dia tebus kita, untuk tujuannya harusnya seutuhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Itulah cara kita memuliakan Tuhan. Bukan kita tidak buat apa-apa lagi, tetapi tentunya dalam hal hidup kita harus belajar Tuhan yang terbaik, Tuhan yang terutama, atau sebut dengan hidup yang mengutamakan Tuhan dan hidup yang memprioritaskan Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar dari firman ini supaya persembahan syukur yang kita naikkan itu bisa berkenan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Sekarang bagian yang berikut 2 Romawi. Kalau tadi 1 Romawi persembahan syukur sebagai korban, ini juga persembahan syukur sebagai korban, tapi dalam bentuk yang lebih spesifik lagi, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita baca teks Alkitab dari surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, ya, mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Apa sih? Kalau tadi kita sudah pelajari dalam bentuk, ya, hewan-hewan ternak. Kalau perjanjian baru adalah hidup kita atau tubuh kita, tapi satu bagian tersendiri lagi, yaitu ucapan bibir kita yang memuliakan namanya, saudara. Itu adalah cara juga kita orang perjanjian baru mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Kalau tadi kita persembahkan hidup kita, tapi ada satu bagian lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Itu hati-hati dengan ucapan bibir. Tentu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Karena setiap perkataan kita itu terikat, ya, di bumi dan terikat di sorga. Tolong perhatikan. Dan nanti Tuhan pada harinya akan meminta pertanggungjawaban dari semua perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Nah, sebab itu, saudara, ada salah satu wujud dari, ya, persembahan syukur kita itu adalah sebagai korban dalam bentuk ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada 2 bagian yang saya angkat di sini. Memang ada banyak bagian, tapi 2 saja cukup mewakili. Yang pertama adalah perkataan kita harus hati-hati, karena perkataan ini menentukan hidup dan mati, baik kita maupun orang lain. Ya, perhatikan. Jadi perkataan kita, ucapan bibir kita itu bisa menghidupkan kita dan orang lain, tapi bisa juga mematikan kita dan orang lain. Sudah lihat. Mari kita baca dalam kitab, ya, Amsal 18 ayat 21. Ada nasihat dari penulis Amsal di sini. Dia katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Sebab itu selalu perkataan bibir ini, bicara ucapan bibir kita itu adalah dikuasai lidah. Itu bisa menentukan mati dan hidup, hidup dan mati. Sebab itu hati-hati sudah dalam berkata-kata. Hal yang tidak perlu kita katakan sebaiknya kita diam, karena diam itu adalah emas. Hal yang perlu kita katakan itu kita katakan terukur dan sesuai dengan tujuannya. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Sudah lihat di sini. Perkataan menentukan hidup dan mati baik kita maupun orang lain yang kita katakan. Seperti itu, saudara. Kemudian di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 atau kitab yang 34 ayat 13 sampai 15. Saudara bisa kita baca, siapakah orang yang menyukai hidup? Tentu semua orang suka hidup dong. Tapi hidup di dalam sukacita, hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam kebahagiaan, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup di dalam kesehatan yang kuat, saudara. Ya,
Tentunya semua menginginkan begitu. Buat apa saudara hidup panjang tapi hidup di kursi roda? Buat apa saudara hidup dengan panjang, hidup sakit-sakit atau terbaring tempat tidur? Gak ada gunanya, saudara gak bisa menikmati hidup itu. Jadi yang ditawarkan oleh pemazmur sini adalah orang yang menyukai hidup, dia hidup di dalam segala kelimpahan, hidup dalam sehat-sehat, baik-baik keadaannya, atau dia mengingini umur yang panjang, ya, untuk menikmati yang baik dari hidup ini. Maka ada syaratnya, ayat yang ke-14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi saudara lihat, berarti lidah, bibir kita, ucapan kita itu menentukan mati dan hidup. Sebab itu saudara perhatikan, hati-hati, karena itu adalah alat yang dipakai secara spesifik. Itu menjadi alat persembahan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya saudara. Itu juga diperkuat dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ya, umur panjang tentunya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, saudara, jaga ini dalam hidup kita supaya betul kita bisa menikmati, menggenapi firman ini. Firman ini tidak berbohong buat kita. Tuhan bukan pendusta. Tuhan adalah Allah yang sanggup akan menggenapi semua firman-Nya. Yang perlu saudara mengerti dan melakukannya tepat seperti apa yang difirmankannya. Ayat selanjutnya pada ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, doa orang benar dengar Tuhan, rumah orang benar diberkati Tuhan. Di atas kalau orang benar ada berkat Tuhan. Orang benar luar biasa saudara. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, sudah jelas saudara. Kemudian pasal 4 dari 1 Petrus ayat 11. Nah, di sini sudah ada nasihat dari Petrus. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Berarti kalau dia bicara itu maknanya, ucapannya, artinya semua itu terkontrol sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang dikatakan surat 1 Petrus pasal 4 ayat 11 kepada orang-orang di zaman itu. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Berbicaralah sebagai orang seperti menyampaikan firman Allah, dan itu pasti tidak akan keliru. Perkataan kita menggunakan bibir mulut kita, karena bibir mulut kita itu Tuhan memang khusus menyiapkan kita untuk bisa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dalam bentuk ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kemudian sudah lihat, kalau tadi menghidupkan dan mematikan dari ucapan bibir, itu juga bisa bagian yang B, 2 Romawi B, memberkati dan mengutuk. Kita akan baca dalam surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Ini mengenai dosa karena lidah. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Memang terlalu sulit saudara. Orang yang berhasil menjinakkan lidahnya itu orang yang sempurna saudara. Dan jarang kita bisa berhasil. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudara lihat itu, bisa memberkati, bisa mengutuk. Lanjut. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara bisa melihat ayat ini jelas, ayat yang ke-10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, nah mungkin saudara, satu berkeluarkan berkat dan satu keluarkan kutuk. Ketika kita dalam rumah ibadah, kita tetap haleluya, puji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di luar, segala macam kebun binatang keluar dari bibir mulut kita, ucapan-ucapan kita, ucapan mengutuk, memaki, mengumpat, mencemooh orang. Saudara, hati-hati saudara. Jangan kita gunakan mulut kita sebagai alat untuk mengutuk, tapi baiklah, gunakanlah bibir mulut kita sebagai alat untuk memberkati, dan kita bisa akan berkenan kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini tidak pernah terjadi, tapi terjadi pada bibir mulut daripada manusia itu sendiri. Ayat yang ke-12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun
Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Artinya saudara, ya, kalau terjadi di alam semesta ini tidak pernah terjadi keluar berbarengan sama-sama, tapi bisa terjadi dalam mulut manusia atau bibir mulut manusia. Bisa saja hari ini dia memberkati, besoknya juga dia bisa mengutuk, atau beberapa waktu ke depan baru saja memberkati dan juga bisa mengutuk orang lain, begitu juga bisa mengutuk dan beberapa waktu kemudian bisa memberkati orang lain. Ya, saudara perhatikan, sehingga ucapan bibir kita merupakan persembahan syukur kita, itu memuliakan Tuhan. Haleluya. Akhirnya saudara, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, perhatikan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Demikianlah yang kami dapat sampaikan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Tuhan memberkati. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Selanjutnya kita akan masuk pada acara perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan roti dan anggur masing-masing. Dan Bapak Ibu yang sudah menyiapkan roti dan anggur yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada hari ini yang mengikuti program siaran seri pengajaran firman Tuhan ini, mari kita akan bersama-sama berdoa dan saya akan menumpangkan tangan, Bapak Ibu juga menumpangkan tangan pada roti dan anggur yang sudah tersedia, sehingga kita akan sama-sama melakukannya. Dan kita percaya ketika kita memberkatinya, maka sorga memperhitungkan ini bukan roti dan anggur biasa lagi, tapi menjadi tubuh dan darah Yesus yang sebentar nanti kita makan dan minum, yang menyatu dengan tubuh dan darah kita. Dan kita tahu di dalamnya ada ya kekuatan ilahi, ada kuasa ilahi, yaitu oleh bilur-bilur Tuhan Yesus juga sakit penyakit kelemahan apapun kita akan dipulihkan, disembuhkan. Percaya, bilang amin. Ya, sebab itu saudara, roti dan anggur ini juga merupakan farmasetikal dan terapitikal. Dia adalah obat untuk bisa mengobati baik sakit yang ada pada rohmu, sakit yang ada pada jiwamu, dan sakit yang ada pada tubuhmu. Itu akan dilakukan oleh Tuhan sendiri lewat perjamuan kudus dari roti dan anggur ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di hadapan kami tersedia roti dan anggur biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan memberkati
roti dan anggur ini. Kiranya turun berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan memberkati roti dan anggur ini. Dan kami percaya sesudahnya kami bisa menikmatinya sebagai tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu, angkat roti, taruh di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepalamu. Engkau dengar firman Tuhan ini. Kalau engkau percayai, katakan amin. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan makan roti adalah tubuh Yesus ini. Demikian kata firman Tuhan. Bukankah roti yang sekarang berada di tangan kanan kita, tinggi di atas kepala kita, adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan rasa hormat kita akan memakannya. Sekarang pindahkan anggur yang adalah cawan, adalah darah Yesus itu di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepalamu, tunjukkan ke sorga. Inilah cawan pengucapan syukur. Inilah darah Yesus yang telah tertumpah di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Darah ini menyucikan saya, darah ini juga yang menebus saya dan saudara. Dan darah ini adalah materai perjanjian baru, sehingga kita bisa menerima berkat abadi dari semua janji-janji Tuhan. Demikian kata firman Tuhan. Kalau saudara percaya, katakan amin. Dan dengan rasa hormat kita akan minum bersama-sama. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, yang sekarang berada tinggi di tangan kanan kita, di atas kepala kita, adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan rasa hormat kita akan meminumnya. Mari saudara, sama-sama kita akan menyembah Tuhan pakai bahasa roh. Pakai bahasa roh. Syukur buat tubuh dan darahmu ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata, tidak ada harta, tidak ada daya, selalu memuji dan menyembah-Mu. Bagi Dia segala pujian, segala pujian, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Ira kata kara mahana rabasiri de kababahira rabasikarai lara. Rabasira bahara basikita kababahira basiri dalam bayar. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Biarlah persembahan syukur kami hari ini bisa mempermuliakan Engkau, bisa menyenangkan hatimu Tuhan. Kami membawa hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Itulah ibadah kami yang sejati. Haleluya. Berikan syukur kemuliaan kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang layak menerimanya. Terima kasih Bapa. Di akhir dari pertemuan dari program seri pengajaran firman Tuhan ini, kami sudah menikmati roti hidup yang turun dari surga, yaitu firman-Mu itu sendiri. Dan kami juga sudah menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hari ini kami menjadi orang yang berbahagia, orang yang luar biasa, yang mendapat jaminan ilahi yang senantiasa terus menyertai kami sekarang seterusnya sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hari ini saya percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan. Karena tubuh dan darah Yesus itu adalah kekuatan ilahi yang sekarang terus full supply dalam setiap pribadi kita yang sudah menikmati tubuh dan darah Yesus. Dimanapun Anda berada, sejauh suara ini bisa terdengar, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kekuatan yang baru terjadi, hati yang dibaharui, iman ditambahkan, kasih berlimpah-limpah, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan hari ini kami percaya, kami menerima semua janji Tuhan itu. Terima kasih Bapa, kami percaya yang sakit disembuhkan, punya masalah diberikan jalan keluar, yang datang dengan beban berat pulang dengan kelegaan yang daripada Tuhan. Karena Kristus ada jawaban dari semua masalah, dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara dan jalan untuk menyelesaikan persoalan pergumulan daripada kita semua anak-anaknya. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus buat hari yang berbahagia ini, dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan sebelum kami berpisah. Dan dengan iman sekarang kami mengangkat, menadahkan tangan kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan siaplah kami menerima berkat yang datang dari Bapa kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus akan memberkati dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus akan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia, sehingga kita akan menjadi orang yang hebat, orang yang supranatural, orang yang excellent, orang yang unggul di bidang kita, di sekolah pendidikan kita, di usaha pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita akan menjadi orang yang supranatural, orang yang kuat senantiasa, orang yang teguh berdiri. Dan Tuhan Yesus akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera yang berkelimpahan yang ada dalam hati kita dan dikuasai akal dan pikiran, menguasai akal dan pikiran kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang terima berkat ini sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu kembali dalam seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang. Shalom.